hai kamu umat sesat. Dan dia berkata, tinggalkan itu dan berbaliklah kepada Allah yang hidup. Pertanyaannya, apakah di Marta Dinata itu ada iman kepada Yesus seperti ini? Biarlah jemaat, terutama pendukung Marta Dinata yang sangat fanatik, mau membuka hati, membuka pikiran. Lalu kita perhatikan selanjutnya di ayat 11 dan 13. Kita baca ayat 11 dan 13. Saya baca buat kita. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ayat 13. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak. Orang banyak ini bukan satu orang, yang lain juga. Mempersembahkan korban kepada siapa? Kepada rasul-rasul itu, Barnabas dan Paulus dan Barnabas. Saudaraku sekalian, perhatikan. Lembu-lembu, bukan satu lembu, banyak. Lembu-lembu jantan. Sekali lagi itu saya kira itu adalah korban terbaik, terbesar yang ada di masa itu. Kalau sekarang barangkali ini harus diungkapkan ini kalau pakai duit. Mungkin transfer 100 juta, 1 M, barangkali begitu. Menambah tabungan. Maafkan kalau saya pakai perbandingan begini. Tapi bagi Anda yang tidak mengenal saya, singkirkan otak jahatmu seolah-olah menuduh saya pendeta matre. Jauh daripada aku pendeta matre. Saya sudah lama membelakangi materi demi Tuhan Yesus. Sekali lagi, singkirkan dari otakmu seolah-olah saya iri hati terhadap keberhasilan orang lain secara materi. Jauh itu dari saya. Kalau kau mau kaya raya, silakan kaya raya. Bagi saya, itu tidak penting. Injil jauh lebih kaya, lebih mulia, lebih mahal dari semua. Nah, ketika dipersembahkan, apa yang terjadi? Kita baca mendengar itu, ayat 14, Kisah 14. Tolong diingat itu. Jadi gampang diingat. Kisah Rasul 14, ayat 14. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kalian berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu." Lihatin. Dia tidak berkata, "Kami ada di sini memberikan mujizat kepada kamu. Dan akibatnya supaya kamu bawa lembu-lembu itu. Dan akibatnya supaya kamu dapat karangan-karangan bunga itu. Supaya kami menikmati lembu-lembu. Supaya banyak diparkir di depan rumah kami lembu-lembu. Supaya banyak ditaruh di depan rumah kami karangan-karangan bunga. Tidak demikian. Kami datang untuk memberitakan Injil kepada kamu.
Kemudian apa? Tegurannya lebih pahit lagi nih. Supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini. Perhatikan. Perbuatan sia-sia. Teguran keras ya. Orang udah capek-capek datang jauh-jauh. Bayangkan repotnya membawa lembu-lembu. Bayangkan repotnya membawa karangan-karangan bunga. Paulus koyakkan pakaiannya. Dia robek itu, terjun ke tengah, dan ditegur keras. Hei kamu, umat sesat. Dan dia berkata, tinggalkan itu. Dan berbaliklah kepada Allah yang hidup. Yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu ayat 16, dia pertegas. Poinnya dia adalah apa? Kalian harus mengenal Tuhan Allahmu. Yang telah memberkati hidupmu. Tapi kamu bodoh terus. Bebal terus. Itulah ayat 16. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Perhatikan. Dalam zaman yang lampau. Itu yang disebut Paulus. Zaman kebodohan. Ignorance. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan. Apa maksudnya? Paulus sedang berapologetika. Paulus sedang menjawab. Tuhan Allah bukan tidak menyatakan diri. Berbagai macam cara Allah menyatakan diri. Melalui berbagai pemeliharaan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Akan tetapi kamu tetap bodoh. Kamu tetap bebal. Kamu tetap sesat. Itu dia. Dia berkata, bertobat kamu. Berbalik kamu. Hentikan kebodohanmu itu. Hentikan kesesatanmu itu. Akibatnya apa? Apakah mereka berhenti? Tidak. Ayat 18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Sekali lagi saya baca. 14-18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Perhatikan. Korban terus diberikan. Persembahan terus diberikan. Tetapi sudah pasti Rasul Paulus tidak menerima itu. Karena Rasul Paulus meninggalkan. Kemudian kita baca tadi, karena Paulus dengan tegas, bukan saja tidak menerima, bukan saja tidak berterima kasih, sebaliknya menegur dengan keras, mengatakan perbuatan itu sia-sia. Sekali lagi, datang jauh-jauh, bawa lembu-lembu, dikatakan sia-sia. Datang jauh-jauh, membawa karangan-karangan bunga, dikatakan sia-sia. Marahlah mereka. Dan ketepatan biasa selalu ada yang persaingan. Ini kesempatan dilakukan orang yang selama ini sudah benci kepada Paulus, yang dianggap orang Farisi itu. Memang tadinya orang Farisi. Maka diprovokasilah. Itu yang kita baca tadi ayat 19. Datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium. Itu di sekitar Listra. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka ia telah mati. Menyedihkan. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan.